Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Dan salah nikmatnya yang bisa kita nikmati sekarang ini yaitu kita bisa berkumpul pada malam hari yang telah kita jadwalkan ini. Dan tak lupa kita panjatkan selawat kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang telah mengutusnya untuk menjadi uswah kita semua, atau contoh yang harus kita kerjakan dan kita perjuangkan. Baik, pada malam yang berbahagia ini kita telah kedatangan saudara-saudara kita yang mana kita nanti kedepannya harus saling berbagi. Contoh kita berbagi yaitu kita harus mengasihi sebuah pikiran kita untuk kedepannya, gimana kita bisa untuk memfungsikan diri kita kepada Sang Pencipta. Baik, mungkin masalah tema yang kita angkat pada hari ini mungkin tentang mengenai perilaku kita keseharian dan gimana kita menjalankan fungsi diri kita sebagai manusia. Pada dasarnya kita selama ini hanya berpikir mungkin kita diciptakan dalam rangka hanya seperti apa, atau untuk bagaimana Allah menciptakan kita. Padahal kalau menurut kita selama ini, kita ini udah merasa seperti apa ya, kita udah merasa nanti tujuan kita tuh udah tercapai. Padahal tujuan yang kita tuju itu kita tidak, atau alamatnya belum bisa kita dapat. Dan kita perhatikan sekarang ini betapa banyaknya saudara-saudara kita, baik itu dari kaum mukmin, kaum Islam, maupun dari kaum Nasrani, atau dari kaum-kaum yang ada di negeri kita ini. Mereka terjebak dengan doktrin yang sudah ada. Seperti apa sih doktrin yang sudah ada? Yaitu kita udah merasa mendapat amal dan udah merasa nanti kita udah dijamin masuk surga. Padahal surga itu sendiri sampai saat ini masih banyak orang yang belum bisa dipastikan di manakah alamat surga itu. Kalau kita berbicara masalah surga, tentu surga itu sebenarnya berada di kehidupan yang nyata. Karena untuk menuju kehidupan yang tidak nyata itu atau setelah mati itu, mungkin kita harus
melakukan atau menciptakan satu jannah dulu di dunia ini, seperti halnya contoh terkecil di rumah tangga. Padahal kalau kita lihat pada hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk menuju ke surga itu. Padahal surga itu alamat yang pasti belum didapatin. Dan apalagi kita lihat sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mencari amal. Padahal amal itu adalah suatu bekal yang mengantarkan kita kepada surga tersebut. Tidak mungkin orang mencari pahala untuk mengantarkan ke neraka. Karena kalau orang untuk mencari neraka itu sebenarnya gampang. Berbuat jahat itu apapun bentuknya itu udah pasti nanti menuju ke neraka. Tapi siapapun orangnya sekarang, termasuk kita tanyakan kepada anak kecil pun, pasti dia tujuannya adalah surga. Padahal surga tersebut sampai hari ini saya sendiri pun bertanya kepada ahlu kitab, di manakah alamat surga itu? Tolong jelaskan kepada saya sejelas-jelasnya. Dan begitu juga banyak persepsi orang, bahkan kepada siapapun kita tanya, surga itu adanya setelah kita mati. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara ilmu, saya rasa itu bukan jawaban yang jelas. Karena surga itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kehidupan manusia ini kehidupan damai dan sejahtera. Dan apapun yang diingini sama manusia bisa terpenuhi. Itulah bentuknya surga itu. Padahal Allah selalu menunjuki atau mengajak manusia kepada firman-firman-Nya, yaitu yang terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 115.